Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutari dengan NIM 210210164, jurusan Administrasi Publik. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik yaitu suatu upaya mengelola berbagai aspek atau manajemen dalam proses mempersiapkan, menyediakan, atau menyerahkan barang dan jasa kepada masyarakat, serta memonitor perkembangannya dan menindaklanjuti jika diperlukan. Selanjutnya, 7S dalam manajemen pelayanan publik. Yang pertama ada struktur, kedua strategi, ketiga sistem, keempat skill, kelima style, keenam staff, dan terakhir shared values. Selanjutnya, prinsip pelayanan publik terbagi menjadi 4. Yang pertama, berorientasi pada pendekatan bisnis. Kedua, penggunaan pendekatan pelayanan yang berorientasi pada kinerja dan kualitas. Ketiga, responsif terhadap aspirasi dan keperluan pengguna layanan. Keempat, kecenderungan baru dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu perspektif pelayanan publik. Ada 3. Yang pertama, pelayanan publik berwawasan good governance. Yang kedua, pelayanan publik menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas, serta menghargai martabat warga pengguna. Yang ketiga, pelayanan publik lebih berorientasi pada kepuasan layanan masyarakat, menghargai inovasi pelayanan, tanggap terhadap dinamika lingkungan pelayanan, aspirasi dan keperluan pengguna layanan. Baiklah, selanjutnya strategi dasar dalam menyelenggarakan pelayanan. Terbagi menjadi 5. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Yang kedua, memprakarsai atau menentukan kembali budaya organisasi. Yang ketiga, mengembangkan komunikasi yang efektif dan konsisten. Keempat, melembagakan pendidikan dari pelatihan. Dan yang terakhir, mendorong perbaikan terus-menerus. Selanjutnya, budaya kualitas dalam pelayanan publik. Yang pertama, perilaku sesuai dengan slogan. Yang kedua, masukan dari pelanggan secara aktif dikumpul dan digunakan untuk meningkatkan kualitas secara terus-menerus. Yang ketiga, para pegawai atau karyawan dilibatkan dan diberdayakan. Yang keempat, pekerjaan dilakukan dalam tim kerja. Yang kelima, manajer level eksekutif diikutsertakan dan dilibatkan, tanggung jawab kualitas tidak didelegasikan. Yang keenam, manajemen puncak memberikan contoh dan panutan mengenai perilaku dan aktivitas yang sesuai dengan harapan organisasi. Dan yang ketujuh, sumber daya yang memadai disediakan dimanapun dan kapanpun diperlukan guna menjamin kualitas. Selanjutnya, faktor penentu keberhasilan manajemen kualitas. Yang pertama, faktor kepemimpinan. Yang kedua, fokus kepada pelanggan. Yang ketiga, pengelolaan pengaduan. Yang keempat, pemberdayaan pegawai. Yang kelima, pengelolaan perubahan. Keenam, self eval, salah satu cara mengukur kinerja pelayanan atau parasuraman. Yang ketujuh, indeks kepuasan pelanggan. Baiklah, materi selanjutnya, faktor kepemimpinan dalam manajemen kualitas. Yang pertama, visible, committed, dan knowledgeable. Yang kedua, semangat misionaris. Yang ketiga, target dan agresif. Keempat, strong driver. Kelima, komunikasi nilai-nilai. Keenam, organisasi. Dan yang terakhir, kontak dengan pelanggan. Selanjutnya, total quality management terbagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai filosofi, manajemen yang memusatkan perhatian pada pegawai dan proses kinerja dengan fokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa melalui partisipasi semua tingkatan dan fungsi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, digunakan atas dasar solusi permasalahan dengan data akurat.
saya